Selamat pagi bagi kita, selamat kita beribadah dan saya mengucapkan selamat tahun baru dan memasuki hari baru dengan semangat baru, dengan kekuatan baru dari Kristus, di mana kita sudah memuliakan Tuhan, biar segala pujian kita berkenan di hadapan Dia dan Tuhan memberkati apa yang kita lakukan pada saat ini. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Uh, Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada keselamatan di luar daripada itu. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih di awal tahun ini kami hadir kembali memuji memuliakan Engkau, rasa ungkapan syukur kami, terima kasih kami kepada membuat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang sudah Kau lakukan di tahun 2024. Dan kami mau bersyukur dengan segenap hati kami, dan kami mau berikhtiar untuk taat kepadamu di tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih dan beri kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk hidup menyenangkan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur dan sebentar kami mendengarkan firman Allah. Tuhan memberkati kami, buka telinga kami dan tanamkan dalam hati kami sehingga kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, urapi juga yang di luar sana yang mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca Ulangan ayat 10. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kemudian ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi di awal tahun ini 1 Januari 2025 kita memasuki hari yang baru setelah melewati 2024 yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah datang lagi. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kita akan melangkah maju meninggalkan 2024 dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tema firman Allah adalah bersyukur dan mau hidup taat kepada Tuhan.
Kenapa kita bersyukur dan mau hidup taat kepada Tuhan? Kita bersyukur karena kita mampu melewati di tahun 2024. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang dipanggil oleh Tuhan, keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan, teman-teman kita yang dipanggil oleh Tuhan, opung, nenek, kakek, dan lain sebagainya yang dekat dengan kita yang sudah dipanggil Tuhan di 2024. Tapi Tuhan masih izinkan kita untuk hidup, untuk melayani, untuk melakukan yang terbaik di 2025 ini. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan di tahun 2025 ini, supaya rasa syukur kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan ketaatan kita kepada Tuhan ini menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, tapi Tuhan akan senantiasa menolong kita dan akan mengerjakan hal-hal yang dasar. Dan itu sebabnya orang yang bersyukur dan mau hidup taat kepada Tuhan akan senantiasa takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi, kenapa orang Israel disuruh takut akan Tuhan? Karena itu akan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang memalukan. Perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Takut akan Tuhan menjadi pagar bagi kita untuk hidup kudus di hadapan Allah, untuk hidup berkenan di hadapan Allah, untuk hidup menuruti segala apa yang dimaui oleh Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan yang pertama supaya kita takut akan Tuhan. Orang yang mau bersyukur dan mau taat kepada Tuhan, dia harus hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya apa? Hal-hal yang dilakukannya menjadi berkenan, hal-hal yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang diperbuatnya diperhatikan oleh Tuhan, dan Allah mau membela hal-hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2025 ini dengan situasi Indonesia yang tidak dalam keadaan baik-baik. Tapi kita berdoa supaya keadaan yang tidak baik-baik itu supaya menjadi baik. Karena apa? Hal-hal yang tidak orang di luar sana yang tidak takut akan Tuhan bisa menimpakan bencana bagi kita. Dan itu sebabnya kita perlu selalu waspada dan berdoa kepada Tuhan sehingga agar Tuhan itu seperti yang dilakukan kepada Ayub dilakukan juga kepada kita. Sehingga walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara ini, kita tidak akan pernah takut. Sebagaimana saya katakan tadi pagi, kita tidak perlu takut dalam menghadapi situasi dan kondisi kita. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih manusia daging yang kadang-kala dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keadaan. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan terus menolong kita, akan terus berbuat. Hari ini saya dapat istilahnya dari malam perpisahan tahun, kami keluarga bermaaf-maafan. Supaya apa? Supaya hal yang baru menjadi baru betul dalam Tuhan. Dan tadi pagi saya mengatakan takut akan Tuhan, nanti sore saya akan berbicara soal bagaimana orang-orang supaya teguh dalam menghadapi situasi dan kondisi. Dan ini penting karena takut akan Tuhan itu akan menolong kita ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, Allah menjawab. Yang kedua kata firman Allah, orang yang mau bersyukur dan taat kepada Tuhan itu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi di dalam Mazmur 119 ayat 18, blessed are they whose ways are blameless, walk according to the law of the Lord. Jadi diberkatilah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their heart. Jadi berbahagialah orang yang berjalan menurut jalan-jalannya,
Jadi kalau kita mau disebut berbahagia, kita harus berjalan menurut jalan-jalannya dengan segenap hati kita. Dan kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan dengan segenap hati kita, makanya yang kedua dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, bukan yang ditunjukkan oleh setan, bukan yang ditunjukkan oleh iblis. Itu sebab bukan ditunjuk oleh orang-orang yang tidak bertobat. Kalau kita lihat dalam Mazmur 1, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang diberkati atau berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita ini melihat jalan-jalan kita di 2025 ini, jalan-jalan yang diberkati, jalan-jalan yang berhasil. Dan itu sebabnya kita harus menuruti jalan yang diberkati oleh Tuhan, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jangan menuruti jalan pencemooh, jangan menuruti jalan orang berdosa, jangan menuruti jalan nasihat orang fasik, karena itu akan mendukakan hati Allah yang membuat Allah tidak berkenan kepada kita. Dan itu sebabnya Mazmur mengatakan, Daud katakan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Allah itu siang dan malam, itu menjadi sebuah kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam dalam kehidupan ini? Dan saya belajar untuk melakukannya, dan saya berharap juga kepada kita untuk kita mengalami kekuatan daripada firman Allah, perkatakan firman Allah. Jadi yang saya katakan setelah malam, saya mengatakan kepada kita dalam renungan-renungan saya, mengatakan supaya kita memperkatakan firman Allah itu 1-2 ayat dalam hidup kita. Karena itu akan menolong kita untuk menuruti jalan-jalannya. Karena dengan kita mengetahui firman Allah, kita bisa merenungkannya, kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita, dalam dimanapun kita ada, baik di dunia yang berbisnis, dalam dunia pelayanan, yang bekerja, dan lain sebagainya. Kita mampu menerapkan kebenaran-kebenaran firman Allah itu. Jadi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang menjadikan dia menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Mazmur 23 dikatakan dengan jelas di sana, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan menjadi gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Dan Alkitab juga mengatakan, ayat selanjutnya, He lead me beside quiet water. Dia memimpin aku ke air yang tenang. He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Jadi dia menuntun aku di jalan. Ada satu kata lagi di sana itu, yang ayat 2-nya itu ke ayat 3. Ya. Ayat 2-nya dikatakan bahwa Tuhan akan membimbing kita, menolong kita, dan menyegarkan kita, Kristus, our soul. Jadi dia akan menyegarkan jiwa kita. Nah, jadi kalau kita runut, firman Allah katakan, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He made me lay down in the pasture. He lead me beside quiet water. He restore my soul. He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Jadi dia menuntun kita kepada jalan-jalan kebenaran itu. Supaya apa? Sebenarnya supaya kita mendapatkan hal yang indah, supaya kita mendapatkan hal yang baik, supaya kita mendapat tuntunan dari Tuhan untuk mengikuti jalan-jalannya, untuk mengikuti dan memampukan kita berjalan di atas kebenaran firman yang sudah dikatakan kepada kita. Yang ketiga dikatakan, mengasihi Tuhan dan sesama. Ini penting
Coba salah seorang membacakan Matius 22 ayat 37 sampai selanjutnya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, biarlah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung sudut barat dan sabana. Ya, jadi dalam Matius 22 ini ayat 37 sampai 40 kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu memang sudah memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi atau dengan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Tidak ada orang yang tidak mengasihi dirinya, terkecuali orang yang putus asa. Orang yang putus asa tidak akan mengasihi dirinya. Orang yang putus asa tidak akan pernah memperhatikan, memperdulikan orang lain. Dan itu sebabnya orang yang putus asa akan mudah mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup. Dan itu sebabnya kalau engkau sedang menghadapi masa-masa jalan pintas, saya mau katakan kepadamu, buat dirimu berganti bagi Tuhan dan bagi sesama. Buat dirimu menjadi bergairah. Supaya apa? Dengan melayani umat, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mengapa orang banyak mudah putus asa? Karena dia tidak bergaul. Dia tidak terbuka terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya dia menyelesaikan dengan caranya sendiri. Jangan lakukan itu. Datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati. Kasih sama manusia. Jangan berbuat hal yang kecil, hal yang positif kepada teman-temanmu, kepada orang-orang yang dekat kepadamu, kepada orang tuamu, kepada keluargamu. Itu akan membuat cahaya yang baru dalam hatimu. Dan itu akan membuat hidupmu akan lebih berarti. Jauh lebih baik daripada engkau menutup diri, menutup hatimu kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan ketika kebenaran-kebenaran Allah menuntun engkau akan terus bergairah. Sekalipun mungkin sulit masa-masa hidup, tapi engkau tidak akan pernah melepaskan dia. Karena dia selalu berarti. Bahkan firman Allah, apa gunanya seisi dunia ini dimiliki oleh seseorang, tapi kalau jiwanya binasa, tidak ada artinya. Dan itu sebabnya Allah sangat memperdulikan kita. Allah sangat mengasihi kita. Orang yang mau bersyukur dan taat, dia harus mengasihi, nggak bisa tidak. Tapi orang yang mengasihi, saya mau katakan, dia akan memberi. Tapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi. Memberi hidupnya, memberi pikirannya, memberi tenaganya, memberi kemauannya, dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang bisa memberi tetapi tanpa kasih. Tapi orang yang mengasihi tidak bisa tidak memberi. Karena Tuhan sudah mengajarkan, kalau orang mungkin demi popularitas, demi ya apa itu yang sering dilakukan. Apa? Katanya demi viral dan lain sebagainya. Atau demi pencitraan yang sering dilakukan oleh orang-orang politik. Tapi setelah itu, setelah dia naik, dia lupakan segala janji-janjinya. PHP, ya sudah, PHP dia sudahlah. Kan sudah memberikan apa. Jadi PHP itu memberi harapan palsu. Yang penting aku sudah memberikan harapan. Tadi malam di perpisahan tahun, saya berkata keep your word, ya, untuk memegang perkataan. Kalau engkau sudah berkata atau berjanji kepada seseorang, lakukan. Lebih baik kamu tidak berjanji, ya, supaya apa? Engkau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada banyak orang yang suka berjanji, apalagi si kolega, apalagi si sendiri itu paling suka berjanji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang
Dan itu si sanguin sangat suka melakukan itu. Yang penting bagi dia senang dulu orang lain. Soal susah kemudian, soal membencinya kemudian, itu tidak perlu. Tapi saya mau katakan sebagai orang percaya, keep your word. And do it. Jadi kalau firman Allah katakan, coba bacakan Mazmur 119 ayat 49. Remember your word to your servant, for you have given me hope. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Mazmur 119 dan 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh tanah Engkau telah membuat aku berharap. Iya, jadi ketika engkau berkata-kata, berjanji kepada seseorang, itu orang itu bisa berharap engkau menggenapi kata-kata. Sama seperti pemazmur mengingatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu lupa, tidak. Tapi dia ingin menegaskan bahwa apa yang diminta kepada Tuhan itu, supaya Tuhan itu melakukan sebagaimana firman-Nya. Itu sebabnya seringkali saya katakan Tuhan hanya konsisten untuk menepati janjinya. Itu sebabnya kita berdoa harus melaksanakan pada janji firman Allah. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kita mengatakan kalau engkau berbuat hal yang baik kepada salah seorang, mereka yang dipenjara, mereka yang sakit, engkau kunjungi, yang dipenjara engkau datangi dan lain sebagainya, itu akan menolong kita untuk lebih mengerti. Ketika saya pada masa belum pindah LP, ya, masih dekat kemarin, itu hampir setiap Rabu, setiap ada kegiatan rohani di sana, saya seringkali hadir, dan Sabtu itu dipastikan saya harus ada di sana, ya. Dan itu membawa sukacita sebenarnya bersama-sama dengan mereka, berdiri bersama-sama orang yang pernah membunuh, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang narkoba, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Dan ketika mereka ada di situ, ya, muka-muka sangar mereka itu, muka-muka ya yang tadinya kelihatan begitu luar sangarnya, tapi ketika kita bergaul dengan mereka, kita menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan harapan kita adalah kita bisa membawa mereka pada Kristus. Saya masih ingat dengan seorang Kristen, ya, dari Afrika. Seorang yang divonis seumur hidup. Sebenarnya dia pada mulanya dia divonis hanya 20 tahun. Saya sudah katakan, you don't appeal to our government. This bad situation. Jadi saya sudah mengatakan, menyarankan kepada dia supaya jangan banding kepada pemerintah Indonesia. But the lawyer-nya mengatakan, I must appeal. It's up to you, but take responsibility. Dan setelah banding, dia akhirnya seumur hidup. Bukannya malah turun, tapi seumur hidup. Bayangkan kokain yang dibawanya itu berharga 36 M. Masuk ke lubuk ini. Yang satu juga hampir 36 M. Itu rock. Ini apa dari Jerman. Saya kagumnya kepada rock itu apa? Dia sebagai pengedar, tapi dia tidak menggunakan. Saya bilang, you are bad. Kamu sangat jahat. No. I just want money. Saya hanya ingin uang. I sell, they buy. Aku jual, dia beli. I give my goods.
and I received their money. Jadi alasannya begitu luar biasa. Dia hanya sekedar ingin hidup. Tapi bayangkan 36 M, baik si Rob, baik maupun si Kristi. Tapi yang mau saya katakan, kedua-duanya hampir saja. Kedua-duanya. Satu sudah saya baptiskan di dalam penjara dengan memandikan dengan gayung. Karena memang situasinya nggak mungkin dia keluar. Roh itu yang tadinya orang yang tidak mau percaya, yang hanya diam saja. Tapi ketika saya bersaksi kepada dia, kebetulan saya bisa berbahasa Inggris, ya saya bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan itu, dan dia mulai membuka. Dan kalau bernyanyi, dia mengajak saya untuk bernyanyi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Perubahan. Tapi namanya peraturan. Dia harus pindah dari Lombok ini dan dipindahkan. Saya tidak tahu kemana mereka dipindahkan. Tapi saya berharap ada buku-buku yang saya serahkan kepada mereka, dan walaupun itu buku tidak kembali, tapi saya bersyukur semoga itu bisa menjadi bekal mereka dalam hidup kerohanian mereka dimanapun mereka berada. Saya mendengarkan mereka ada di Malang, mereka ada di Sidoarjo, tapi saya tidak tahu persisnya di mana mereka berdua. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika kita mengasihi, akan ada orang-orang yang mau mendengar bahasa kasih. Oh ya, si Christine ketika dia mendapat hukuman 20 seumur hidup, ketika saya datang melayani di hari Sabtu, dia peluk saya, dia nangis, ya, dia nangis begitu rupa. Saya hanya bisa berkata, I said before, you take risk and responsible for your decision. Tapi nangis saja dia. Saya katakan, be patient. Pray to the Lord. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, mungkin dengan kata-kata orang tidak bisa mendengar, tapi dengan perbuatan kasih yang kita lakukan. Sekecil apapun perhatian, ya mungkin hanya membeli sabun dan odol mereka, ya mungkin memberikan kopi kepada mereka, mungkin memberi buku bacaan yang bermanfaat kepada mereka. Dan saya katakan tadi, ada beberapa buku saya yang akhirnya mereka bawa atau tidak, ada tertinggal di penjara, tidak tahu. Tapi karena saya percaya bahwa itu akan, apa yang mereka baca akan mempengaruhi pikiran mereka. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, bacalah firman Allah supaya itu mempengaruhi. Dan roh itu setelah membaca apa yang saya berikan kepada dia, buku yang saya berikan kepada dia, surrender to God, itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Tapi saya mau katakan, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, itu akan menolong kita untuk tahu apa kehendak Allah dan rencana Allah. Sekalipun situasi yang dialami, mereka sama-sama, Rob sudah memang seumur hidup dari awal, dan di Christine saya sudah ingatkan supaya jangan banding, tapi dia banding, dan pada akhirnya sama-sama mereka. Dan ada banyak orang-orang luar itu yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang baik ketika mereka ada di dalam penjara itu. Dan ya, kita berharap semoga mereka tetap kuat dalam kehidupan mereka. Ada dimanapun mereka ada orang-orang yang memperhatikan, mengasihi bagaimana firman Allah. Yang keempat, kata firman Allah adalah beribadah kepada Tuhan Allah
Mengapa kita beribadah di tanggal 1 Januari setiap tahun? Karena kita mau bersyukur, kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul menaruh perhatian kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu berarti kita merelakan hati kita untuk menyenangkan hati kita. Mengambil hari yang spesial ini, hari yang istimewa ini. Ada banyak orang lebih menyukai pergi berlibur daripada harus beribadah kepada Tuhan. Bukan salah. Tetapi dimanapun kita ada, di mana tempat pun kita bisa beribadah, tempat kan pasti ada banyak gereja yang membuka diri untuk beribadah pada tanggal 1 Januari. Karena itu adalah hari yang baik, di mana kita bukan berarti hari-hari yang baik, yang lain tidak baik. Tapi itu masuknya tanggal tahun baru yang perlu kita syukuri, yang perlu kita bangun komitmen kita bersama dengan Tuhan, dan bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dan ketika kita tahu bersyukur dengan sungguh, hanya linangan air mata yang bisa keluar. Kenapa? Di masa pahitmu Allah meneguhkan engkau. Kalau bukan Tuhan yang meneguhkan, rasa putus asa itu mengikuti. Tapi karena Tuhan meneguhkan, kita bisa tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di saat engkau kekurangan, Tuhan masih tetap berkarya dengan cara yang mujizat, dengan cara di mana engkau tidak memikirkan cara-cara itu. Tapi Tuhan datang untuk meneguhkan panggilan, untuk meneguhkan bahwa Dia hadir, memperhatikan hidup. Ada dengan cara-cara yang ada, yang tidak kita duga sebelumnya, yang tidak pernah rancangkan sebelumnya. Dan itu sebabnya mengapa perpisahan tahun itu juga dirayakan? Karena kita sebagai orang yang percaya, bodoh rasanya kalau kita memiliki Allah yang sudah menuntun kita sampai di detik-detik perpisahan tahun, kita tidak bersyukur. Bodoh rasanya kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan yang selalu berbuat baik kepada kita. Bodoh rasanya kalau kita tidak datang beribadah walaupun dengan ucapan syukur bersama dengan keluarga. Terlalu naif, terlalu bodoh kalau orang sampai meninggalkan tahun 2024 tanpa mengucap syukur kepada Tuhan dan berikhtiar di tahun. Capek, tentu capek. Tapi apakah Tuhan tidak punya energi untuk kita sertai? Terkecuali kita beribadah tanpa kesungguhan, maka energinya akan hilang dari kita. Karena apa? Kita tidak melakukan dengan kesungguhan hati. Tapi kalau kita lakukan dengan kesungguhan hati, energi ilahi, kekuatan Tuhan, kuatnya Tuhan itu saya dalam bahasa Inggrisnya, ya itu pap F, jadi sub F. Jadi ada stringnya yang Tuhan sertakan kepada kita. Ada ability-nya di situ, ada power-nya di situ, ada force-nya di situ, ada kekuatan, ada energinya yang menyertai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya saya menikmati kuasa Tuhan dan shalom-nya Tuhan. Saya selalu menyatakan ini shalom-nya Tuhan. Kenapa? Sebagai orang percaya kita hidup harus ingin menikmati sejahtera Tuhan, itu sudah pasti. Saya ingin juga kita sebagai orang percaya menikmati kesempurnaannya Tuhan. Saya juga yakin dan percaya kita ingin menikmati welfare-nya Tuhan, kesejahteraannya Tuhan. Dan kita juga ingin menikmati health-nya Tuhan, kesehatan dari Tuhan itu. Saya yakin, dan itu sebabnya saya bisa berkata, shalom dan kuatnya Tuhan bersama dengan kita semua. Kalau saja kita mengerti arti shalom dan kuatnya Tuhan, maka kita tidak akan pernah menolak.
Saya sudah seringkali membawa salib dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, beribadah kepada Tuhan itu sesuatu yang harus dilakukan dengan hati yang tulus. Ada banyak orang datang, orang-orang muda datang ke gereja. Mereka datang hanya untuk melihat girlfriendnya, mungkin boyfriendnya, mungkin, atau melihat teman-temannya, atau setidak-tidaknya ada happy bersama dengan teman-teman sebayanya. Bukan datang untuk Tuhan, tapi datang untuk happy bagi dirinya. Tidak salah untuk datang happy bagi dirinya. Tetapi yang mau saya katakan, lakukan yang terlebih dahulu supaya engkau lebih menikmati happy. Bayangkan ketika firman Allah dinyatakan, diberitakan apa yang kau lakukan. Facebookan dengan teman, atau chattingan dengan teman. Sementara firman Allah sedang diberitakan. Kadang hati saya nangis, tapi saya tidak bisa melarang. Kenapa? Memang itu jiwa-jiwa mereka. Tanpa HP itu mereka nggak bisa hidup. Coba, ya, coba saja. Kalau ada orang ketinggalan HP anak-anak muda, sudah jauh perjalanan, balik. Karena mereka merasa tidak akan bisa hidup tanpa itu. Saya bawa HP itu kalau saya ada di luar rumah. Itu baru HP ada di kantong saya. Sekedar bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau namanya keluar apa, lebih suka saya bawa Alkitab. Bukan untuk rohani-rohanian, bukan. Apa memang dalam Alkitab itu ada orang kan banyak juga itu. Apa? Saya juga dulu punya itu yang saya masukkan siapa seperti apa bahasa Yunani. Tapi kadang-kadang kalau itu maka saya tidak kuat hurufnya begitu. Jadi saya membawa Alkitab selalu atau buku bacaan. Nah, yang mau saya katakan ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus hati, karena yang bisa melihat itu bukan saya sebagai hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi Tuhan. Dan Tuhan yang membalaskan, Tuhan yang memberikan imbalannya kepada kita. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi ketetapan itu begini. Surga itu dikatakan kita bisa masuk surga kalau kita percaya, itu sudah ketetapan. Dan itu tidak bisa diganggu juga. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu, ketetapan itu sudah diberlakukan oleh Allah dari tempat yang mengasihi. Supaya seluruh manusia yang percaya kepadanya diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Tapi saya katakan, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Tapi setiap keputusan yang Anda ambil akan mengambil resikonya masing-masing. Memang bukan saat ini, saat masa yang akan datang. Yang saya katakan hidup paling 70, 80 tahun. Walau saya minta 120 tahun. Tapi yang mau saya katakan paling banter 120 tahun. Karena masih ada orang yang hidup 120 tahun. Saat ini. Ya. Jadi masih ada orang yang hidup di China sana yang masih sehat, masih energi. Dia sudah punya generasi keberapa tidak tahu. Jadi sudah ditunjukkan itu, aduh, saya bilang hidup tambah tinggalnya orang seperti ini masih bisa bergenerasi keberapanya itu. Jadi dari fisiknya. Ya, itu luar biasa. Jadi berpegang pada perintah. Ya. Jadi kalau Tuhan katakan kasih Tuhan Allah dengan segenap hatimu, itu perintah. Darah Yesus, darah yang kudus yang menebus.
Itu bukan perintah, tapi ketetapan. Itu sebabnya kita harus berpegang pada ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan. Dan sama-sama kita lakukan. Mudah? Tidak. Tapi kalau Tuhan memberikan perintah, memberikan ketetapannya, itu untuk kesejahteraan kita, untuk kebaikan kita. Makanya pemasmur bilang begini, Mazmur, ini Mazmur terdengar di saya. Mazmur 119 ayat yang ke-30. I have chosen the way of truth. I have set my heart on your laws. Jadi aku telah memilih jalan kebenaran. Dan aku telah menyesuaikan hatiku kepada peringatan-peringatanmu atau kepada hukum-hukummu atau kepada firman. Ayat 32-nya dikatakan, I run in the path of your command. Jadi aku berlari kepada jalan-jalan sempit perintahmu. For you have set my heart free, karena engkau telah membebaskan hatiku. Nah itu. Jadi kalau kita berjalan di jalan-jalan Tuhan memang tidak mudah. Kata apa di pet itu, jalan kecil yang sempit. Itu biasanya kalau Anda biasa berjalan di gunung, itu Anda akan sering menemukan pet itu. Ya. Nggak ada jalan-jalan besar di atas gunung kan. Apalagi kita kalau tidak hujan. Tapi banyak kita temukan pet-pet kecil itu. Untuk kita bisa sampai ke gunung. Nah, jadi firman Allah mengatakan demikian. Supaya kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Mazmur 119 ayat yang ke-57. You are my portion, O Lord. Engkaulah bagian hidupku ya Tuhan. Jadi orang-orang yang menuruti perintah dan ketetapan Allah itu akan senantiasa punya ikhtiar, punya janji, punya kemauan untuk taat kepada Tuhan. I have chosen, dikatakan tadi, you are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk taat. Kalau kita lihat ayat yang ke-18, Mazmur 119 ayat 18, dengan jelas dikatakan ayat 17. Do good to your servant, and I will live. Lakukanlah yang baik kepada hambamu, aku akan hidup. Dan dia balas, I will obey your word. Lalu dikatakan ayat 18-nya, open my eyes, O Lord, that I may see wonderful things in your law. Jadi bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban. Jadi kalau kita sebagai orang percaya yang taat firman Allah, saya menyarankan kita membaca Mazmur 119. Ada banyak ikhtiar dari pemazmur untuk melakukan apa yang terbaik. Ayat 60 dikatakan, I will hasten, no delay. Aku akan bersegera, cepat-cepat, dan tidak akan menunda. Apa yang tidak akan ditunda? To obey your command. Untuk mentaati perintah-perintah. Wow. Itu luar biasa. Kalau sampai kita menyadari rasa syukur kita dan mau taat kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya mengatakan kepada kita, walaupun ada duri, ada onak yang mengikuti perjalanan kita, tapi jangan pernah putus asa. Mengikuti langkah-langkah kita, kesusahan, penderitaan di tahun 2023. Jangan putus asa. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menolong kita.
ada Tuhan yang besar. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bagaimana supaya Allah di pihak kita? Memiliki kelima hal ini. Yang pertama dikatakan, takutlah akan Tuhan. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan, mengasihi Tuhan dengan sesama, beribadah kepada Tuhan Allah, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Semoga sebagaimana firman Allah Mazmur 128 ayat yang kedua dikatakan di sana, you will eat the fruit of your labor. Engkau akan memakan hasil jerih telah hidup. Prosperity and blessing will be yours. Berkat-berkat dan kemakmuran akan menjadi hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia yang kira-kira yang dikatakan begini, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Jadi kita akan memakan hasil jerih payah tangan kita yang bekerja, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan supaya baik keadaan, ya. Jadi kita melakukan itu supaya baik keadaan kita. Semoga kita tetap berada di dalam Tuhan dan kita mau terus bersyukur. Saya sudah katakan setelah bersetia berapa tahun ini, ya, mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan pujian kepada Tuhan. Apakah saya tidak pernah gagal? Oh, tentu. Tapi selalu saja hal itu mengingatkan saya, karena ini bukan janji, tapi nasar semua hidup saya kepada Tuhan. Semoga Tuhan tetap memberikan kemampuan bagi saya untuk bisa mengucapkan syukur dan memberikan dia pujian sebagaimana firman Allah. Dan tidaklah mudah, tetapi saya bersyukur saya masih bisa menepati. Kalaupun saya katakan gagal, katakan seperti hari ini saya mungkin gagal, tapi di hari berikutnya saya akan membalas. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu sebenarnya mengingatkan kita betapa kita, ya, ada bersama dengan Tuhan. Dan kita menyadari Tuhan itu dekat kepada kita. Dan ketika kita mengucap terima kasih buat segala apa yang Tuhan berikan, kita bisa berjalan, kita bisa berolahraga, kita bisa berpikir, kita bisa membaca, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa bersyukur kepada Dia, memberikan ucapan syukur kepada, terima kasih kita kepada Tuhan. Apakah itu tidak menjalin hubungan batin kita dengan Tuhan? Saya nggak yakin. Kenapa sampai Anda katakan sampai 1000? Memang saya hitung. Apakah capek saya menghitung? Tidak perlu capek. Di angka berapa Anda berhenti? Mungkin nanti lanjutkan atau sekaligus, ya, no problem. Tapi yang mau saya katakan adalah itu membuka hubungan batin kita dengan Tuhan. Itu sebabnya sering kali katakan kepada Tuhan, jangan buat air mata ini kering. Kenapa? Karena kalau air mata kita sudah kering, kita akan sulit diingat. Kita akan sulit ditegur. Tapi kalau kita masih bisa menangis, wah, itu luar biasa. Cobalah Anda mempraktekkan, apakah masih bisa Anda menangis dan sungguh? Coba. Kalau Anda sampai bisa menangis dalam minggu, 2-3 kali dalam satu minggu, itu luar biasa. Tapi Paulus katakan, 3 tahun aku menangis. Saya belum bisa.
Terus terang saya bilang, belum bisa pagi sore saya menangis seperti Daud, siang malam seperti Daud, menggenangi tempat tidur saya menangis. Tapi setiap apa yang mereka lakukan, saya belajar untuk menerapkannya dalam, walaupun tangisan saya tidak seperti tangisan mereka, tapi pada intinya adalah sama. Bagaimana hidup untuk menyenangkan hati Allah, mempermuliakan Allah. Bagaimana kita hidup menangisi jiwa-jiwa yang terhina, supaya mereka mendapatkan anugerah keselamatan sama seperti kita menerima anugerah keselamatan. Ialah kita orang yang tak bersyukur dan mau taat sepanjang tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu di tahun ini, supaya kami sebagai orang yang percaya tahu bersyukur dan mau taat kepada Tuhan. Kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan, kekuatan itu nyata, kuat-Mu nyata, yang mengalir dalam setiap orang-orang yang percaya, dan Shalom-Mu nyata bagi setiap kami yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan perintah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pemerintahan kami doakan supaya dapat mengatasi situasi ekonomi bangsa kami yang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu telah dengan menaikkan pajak, itu telah menaikkan penambahan penderitaan bagi rakyat kecil di bawah. Tapi apapun itu, sebagai orang percaya, saya mau tetap berdoa, baik orang-orang yang susah, supaya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka dalam melewati hari-hari mereka di tahun 2020. Baik-baik orang-orang yang pengusaha, mereka diberikan kemampuan untuk terus bertahan kalaupun masa-masa sulit, sehingga tidak memphk para karyawan. Dan kami juga berdoa buat retail-retail besar yang kami benar ada beberapa yang akan menutup kerainya untuk beberapa waktu karena situasi yang tidak baik-baik saja. Apapun itu keadaan perusahaan dan lain sebagainya, Tuhan tolong. Kalau itu karena dosa-dosa kami, Tuhan ampuni. Karena itu dosa-dosa gereja, dosa masyarakat, bangsa dan negara, Tuhan ampunikan. Karena memang terlalu banyak dosa kami sebagai anak bangsa. Kami memberontak, kami melakukan apa yang tidak menyenangkan, judi online, bahkan terlibat pemerintah di dalamnya Tuhan, yang mengakomodasi ini. Semuanya Tuhan Bapa di surga hanya untuk kesenangan pribadi-pribadi yang menjabat. Kami berdoa supaya orang-orang hidup dengan rasa takut akan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, orang-orang hidup mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Beribadah dengan tulus kepada Tuhan yang hidup itu. Dan berpegang pada perintah dan ketetapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan tetap bertahan dalam ekonomi, dalam apapun. Dan Tuhan Bapa di surga, kalau ada orang-orang yang mencoba untuk melakukan korupsi, baik itu para menteri, para pejabat, para pegawai negeri dan lain sebagainya, Tuhan tolong mereka. Sebagaimana firman mengungkapkan itu Tuhan, sehingga mereka sadar. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami berdoa supaya apa yang dicanangkan untuk mereka yang koruptor, supaya segala harta kekayaan mereka disita dan diminta. Walaupun secara manusia kami tidak mengikuti hukum mati itu Bapak Yesus. Tetapi kalau miskin kan kami masih bisa mengikutinya. Kalau di Cina, bagaimana negara ini menjadi negara yang super power, yang hampir menyamai Amerika. Karena setiap orang yang mencoba mengkorupsi dan ketahuan, hartanya akan dikembalikan kepada negara, sementara dia akan
dihukum mati. Dan terima kasih Tuhan, kami tahu ada hukum yang membawa efek jerah kepada para pelaku atau kepada mereka-mereka yang akan mau melakukan. Bapa di surga, kami berdoa supaya bangsa ini bangsa yang mau taat kepada Tuhan, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, kembali menjadi macan Asia. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan menyertai gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan berkati sehingga gereja mau tetap dalam kondisi baik-baik saja. Nah, gereja yang diberkati Tuhan, yang bisa menjadi penolong di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kemurahan pertolongan di 2025 ini semakin dahsyat bagi gereja. Dan kami berdoa bagi orang-orang sakit, apapun sakit penyakit, kami ceritakan segala sakit penyakit yang mereka derita. Kalau engkau sedang sakit, angkat kedua belah tangan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada datang kepada mereka. Karena engkau tidak mengenal jarak ruang. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, perintahkan keluar dan oleh diri engkau sentuh oleh kuasa Tuhan. Dan kalau ada di antara mereka Bapak di surga yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka, kalau engkau orangnya angkat kedua belah tangan, percayalah di 2025 ini Tuhan menyertai, Tuhan akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan tidak betul. Kau yang berjanji akan memberikan kelegaan, akan menolong, memberikan solusi, dan kami percaya pada firman-Mu, karena kami tahu betul bahwa engkau yang berjanji tidak akan pernah tinggal. Di dalam nama Yesus, biarlah pertolongan datang kepada mereka, kelegaan datang kepada mereka, jawaban doa yang kami minta kepada Tuhan diberikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Aku mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Hari ini, hamba mohon ampun kepadamu. Aku mengakui segala dosa dan kejahatan itu. Dan ampuni, sucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni, Engkau mengujikan. Menjadi anak, menerima hidup kekal. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan seluruh rakyat Indonesia dan sama-sama berkati. Yang setuju, siapapun itu Tuhan tolong memberkati. Terima kasih di 2025 ini. Harapan baru, semangat baru, kekuatan baru dari Tuhan menyertai setiap kami dalam menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai malam.